Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sylvia, NIM 201016. Saya merupakan mahasiswi yang saat ini sedang menempuh mata kuliah konservasi tanah dan air di kelas C. Di video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan identifikasi saya terkait tingkat bahaya erosi pada objek kajiannya itu kebun kopi di daerah Desa Badean. Nah, sebelum kita jauh membahas terkait dengan tingkat bahaya erosi, mungkin kita bahas dulu ya terkait dengan erosi itu sendiri. Seperti yang banyak kita ketahui bahwa erosi ini merupakan salah satu bencana yang bisa disebabkan oleh alam sih sebenarnya kita bilangnya, tapi nanti juga ada beberapa faktor dari perilaku manusia yang juga ikut berkontribusi dari penyebab erosi itu sendiri begitu. Tapi secara garis besar pada umumnya erosi ini digolongkan pada salah satu bencana alam begitu. Nah, erosi sendiri ini merupakan proses hilangnya lapisan permukaan tanah bagian atas yang disebabkan oleh pergerakan air ataupun pergerakan angin. Namun pada beberapa kasus yang sering kita temui, erosi ini lebih banyak disebabkan oleh pergerakan dari air, baik itu air hujan karena intensitasnya yang terlalu tinggi, ataupun ketika lahan itu berada di daerah aliran sungai, kemudian air sungainya meluap, itu juga bisa berpotensi untuk menyebabkan erosi. Nah, erosi sendiri ini bisa berdampak pada banyak faktor. Mungkin kalau di lahan kita bisa menyebut salah satunya itu dampaknya erosi ini bisa menurunkan kesuburan tanah seperti yang didefinisikan tadi di awal, bahwa erosi ini menyebabkan hilangnya lapisan atas tanah, lapisan permukaan tanah bagian atas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bahan organik atau mikroba-mikroba organik yang berperan pada kesuburan tanah itu lebih banyak terdapat pada topsoil tanah. Nah, ketika si topsoil tanah ini hilang akibat dari erosi tadi, maka kesuburan tanah itu akan menurun. Nah, penurunan kesuburan tanah juga akan berpengaruh pada produktivitas pada suatu lahan begitu. Nah, ini juga akan berkaitan dengan saya selanjutnya terkait dengan mengapa sih kita perlu melakukan identifikasi tingkat bahaya erosi pada suatu lahan ya. Di sini objek kajiannya nanti ada pada lahan kopi begitu. Nah, perlunya kita mengetahui tingkat bahaya erosi adalah supaya nanti kita bisa menentukan tindakan konservasi seperti apa yang bisa kita upayakan untuk mencegah erosi ini terjadi begitu. Nah, untuk menentukan tingkat bahaya erosi, sebelumnya kita harus menentukan dulu atau mengetahui terlebih dahulu laju erosi pada suatu lahan itu sendiri. Nah, untuk mengetahui laju erosi suatu lahan itu terdapat beberapa metode. Nah, pada identifikasi yang saya lakukan kali ini, gitu ya, pada praktikum ini saya menggunakan metode Russell. Metode Russell ini merupakan salah satu metode untuk mengetahui pergerakan dari tanah itu sendiri pada saat pergerakan aliran gitu. Pada saat erosi itu terjadi. Nah, pada metode Russell ini melibatkan beberapa faktor seperti yang terlihat. Ini ada rumus. Nah, A ini merupakan laju erosi, kemudian ada faktor R, faktor K, faktor LS, faktor C, dan juga faktor P. Di mana pada metode Russell ini semua faktor ini memiliki peranan dalam menentukan laju erosi pada suatu lahan, sehingga masing-masing dari faktor ini memiliki peran penting untuk menentukan laju erosi pada suatu lahan gitu. Pada identifikasi saya terkait dengan tingkat bahaya erosi, di sini saya mendapatkan wilayah kajiannya adalah pada wilayah kajian Desa Badean di Kecamatan Bangsal Sari. Nah, bisa dilihat pada peta wilayah ini merupakan peta dari Desa Badean itu sendiri. Nah, pada pelaksanaannya saya memilih atau saya menentukan 6 lahan yang mewakili beberapa kriteria. Jadi ada kriteria S2 815, kemudian ada kriteria S2 1525, kemudian ada kriteria S2 2545. Nah, lahan yang saya pilih itu semua mewakili ketiga dari kriteria tersebut. Jadi saya memilih 6 lahan yang ke-6-6-nya itu mewakili 3 kriteria tersebut begitu.
Nah, bisa dilihat pada proses pengambilan datanya, yang pertama kali saya lakukan adalah melakukan digitasi lahan. Jadi saya ukur luasan lahannya terlebih dahulu untuk kemudian nanti akan memudahkan saya untuk mengetahui luasan lahan seperti apa, berapa luasan lahan yang akan dihitung tingkat bahaya erosinya. Begitu. Di sini saya menggunakan 6 lahan seperti yang saya katakan di awal. Jadi di sini ada lahan 1, lahan 2, lahan 3, lahan 4 dan juga lahan 5 dan juga lahan 6 yang terakhir. Nah, semua lahan ini berada pada cakupan Desa Badean begitu. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa pada penggunaan metode Russell itu memperhatikan beberapa faktor. Nah, salah satunya ini adalah faktor R. Nah, faktor R sendiri merupakan atau yang bisa kita sebut dengan erosivitas, merupakan salah satu faktor dari input metode Russell yang memperhitungkan curah hujan harian untuk mendapatkan hujan maksimum 30 menit yang berhubungan dengan jumlah dan juga intensitas hujan. Nah, perhitungan erosivitas ini pada yang saya lakukan ini menggunakan metode mononob, di mana kita merekap data hujan 20 tahun pada masing-masing stasiun hujan, kemudian kita nanti akan menginterpretasikan pada nilai R-nya. Kita interpolasi dulu nilai R-nya, kemudian kita interpretasikan pada lahan-lahan yang telah kita tentukan begitu. Nah, ini untuk perolehan datanya. Jadi yang pertama seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita harus menentukan terlebih dahulu stasiun hujan yang akan kita pilih. Nah, stasiun hujan yang saya pilih itu nanti ada 6 stasiun hujan yang saya pilih. Nah, pemilihan stasiun hujan ini bisa menggunakan aplikasi ArcMap. Jadi kita menentukan nilai R-nya, kita bisa menggunakan aplikasi ArcMap. Nah, untuk penentuan stasiun hujannya kita bisa menggunakan tools Polygon Tizen gitu. Nah, kemudian kita input nilai R hasil rekapitulasi perhitungan CH mononob tadi. Nilai R ini kemudian kita input pada atribut tabel pada stasiun hujan. Mungkin lebih jelasnya akan saya jelaskan di video setelah ini gitu ya. Kemudian kita input batas desa Badeannya. Di sini karena saya menggunakan wilayah kajiannya adalah desa Badean, jadi yang saya input adalah desa Badean. Kemudian kita interpolasi IDW pada faktor R, kemudian kita identifikasi nilai R sesuai dengan lahan. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa disimak video setelah ini gitu. Untuk penentuan nilai R itu bisa kita manfaatkan aplikasi ArcMap untuk menentukan nilai R pada setiap lahannya. Nilai R sendiri itu tadi sudah saya jelaskan adalah nilai erosivitas pada suatu lahan. Nah, cara yang pertama adalah kita bisa masukkan stasiun hujan. Di sini saya sudah melakukan pemilihan stasiun hujan dengan menggunakan Polygon Tizen. Kemudian saya lakukan rekapitulasi data hujan mononob dengan metode mononob, kemudian akan dihasilkan nilai R. Nah, nilai R yang dihasilkan dari rekapitulasi data hujan, kemudian akan saya masukkan ke dalam atribut tabel pada stasiun hujan. Jadi di sini muncul faktor R pada atribut tabel stasiun hujan. Kemudian saya lakukan interpolasi IDW. Interpolasi IDW ini bertujuan untuk memunculkan range dari nilai R yang ada pada stasiun hujan itu sendiri. Jadi pada daerah Badean ini nanti akan muncul range nilai R atau nilai erosivitas yang dihasilkan dari hasil interpolasi IDW tadi gitu. Nah, ini bisa dilihat bahwa Desa Badean ini terbagi menjadi beberapa daerah nilai R gitu. Nah, untuk penentuan nilai R setiap lahan itu bisa kita lakukan pengecekan di setiap lahannya. Saya contohkan di sini menggunakan lahan 1. Kita zoom di lahan 1. Kita tahu bahwa kalau dilihat dari gambar, lahan 1 ini berada pada daerah dengan warna orange ya, orange kemerahan. Nah, kita lihat di sini bahwa wilayah dengan warna orange ini berada di rentan nilai R 99,6 sampai 106,8. Nah, nilai ini akan kita rata-rata untuk kemudian mendapatkan nilai R dari lahan ini sendiri begitu. Nah, bagaimana kalau semisal lahannya ini berada di antara dua warna? Bisa kita contohkan di sini ada lahan yang ada di dua warna ya. Kita misalkan ini di dua warna ya.
lahan 4. Berarti untuk nilai R-nya itu bisa kita dapatkan dari merata-rata 4 nilai yang ada di wilayah tersebut. Misal ini orange dan juga warna kuning. Berarti nilai 93 ditambah 99 ditambah 99 tambah 106 kemudian dibagi menjadi 4. Maka akan kita temukan nilai R pada lahan 4. Faktor yang selanjutnya adalah terkait dengan faktor K atau faktor erodibilitas tanah. Erodibilitas tanah sendiri merupakan nilai kepekaan suatu tanah atau suatu jenis tanah terhadap daya penghancuran dan penghanyutan air hujan. Erodibilitas tanah secara umum dikontrol oleh 4 faktor, yaitu tekstur tanah, struktur tanah, bahan organik, dan juga permeabilitas tanah. Nah, untuk menentukan nilai K pada suatu tanah itu bisa kita ada beberapa cara untuk menentukan nilai K-nya. Bisa kita gunakan metode nomograf dengan menggunakan diagram nomograf nantinya. Kemudian bisa juga kita lakukan pengolahan data sekunder dari nilai K yang sudah disediakan begitu. Nah, untuk penentuan nilai K dengan menggunakan nomograf itu bisa dilakukan dengan terlebih dahulu kita melakukan identifikasi terkait dengan tekstur tanah, struktur tanah, bahan organik, dan juga permeabilitas dari sampel tanah itu sendiri. Jadi kita mengambil sampel tanah dari lahan, untuk sampel tanahnya itu sampel tanah terusik dan juga tidak terusik, kemudian kita lakukan penelitian tekstur tanah, struktur tanah, bahan organik, dan juga permeabilitas tanah, kemudian kita interpretasikan ke dalam diagram nomograf, kemudian kita akan mendapatkan nilai K pada jenis tanah itu sendiri. Begitu. Atau untuk lebih simpelnya kita bisa mengolah data sekunder yang sudah disediakan, di mana data sekunder ini bisa kita interpretasikan dengan lahan yang sudah kita miliki begitu. Jadi untuk caranya, untuk perolehan data faktor K dengan mengolah data sekunder itu kita melakukan input data faktor K itu tadi pada aplikasi ArcGIS atau ArcMap. Kemudian kita rubah dulu datanya, karena data sekunder yang saya dapatkan itu bentuknya itu masih poligon, jadi kita rubah dulu ke bentuk raster, kemudian kita lakukan interpretasi pada peta lahan. Nah, peta lahannya itu nanti diinput, kemudian kita tentukan pada peta lahan 1 misalnya itu nilai K-nya berapa. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di video penentuan nilai K setelah slide yang ini gitu. Ya, selanjutnya adalah penentuan nilai K pada setiap lahan. Jadi kurang lebihnya sama, kita juga masih menggunakan ArcGIS atau ArcMap gitu ya. Jadi faktor K di sini bisa kita lihat ada faktor K. Faktor K ini didapatkan dari hasil polygon to raster. Jadi kita merubah dulu data polygon menjadi data raster. Data polygonnya ini merupakan faktor K tadi. Kita rubah poligon menjadi raster, kemudian kita interpretasikan ke dalam batas desanya gitu. Karena di sini saya menggunakan desa Badean, berarti interpretasinya itu menggunakan batas desa Badean. Nah, ternyata desa Badean ini terbagi menjadi dua faktor K atau dua nilai faktor K. Bisa kita lihat di sini ada dua warna. Nilai K yang paling kecil ini adalah nilai K dengan nilai 0,15. Bisa dilihat di sini rentan nilainya 0,15. Kemudian nilai yang K yang paling besar atau paling mendominasi di wilayah Badean ini rentannya 0,15 sampai 0,18 gitu. Nah, untuk penentuan nilai K per lahannya kita bisa interpretasikan ke lahannya tadi. Jadi kita masukkan terlebih dahulu poligon dari lahan yang sudah didigitasi, yang sudah berupa poligon maksud saya. Kemudian kita identifikasi setiap lahannya itu masuk ke wilayah pada faktor K yang bagian mana. Ini saya zoom, kemudian kita nyalakan, kita coba melihat lahan 3 ini masuk ke daerah mana. Lahan 3 ini berada di wilayah warna biru, berarti nilainya itu rentannya itu 0,15 sampai 0,18 begitu. Untuk lahan lainnya juga nilainya itu sama. Nah, kurang lebihnya begitu kalau untuk nilai.
Nah, itu tadi merupakan penentuan nilai K dengan mengolah data sekunder. Nah, untuk yang metode lainnya adalah dengan metode nomograf, di mana seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita melakukan identifikasi struktur, kita lakukan identifikasi terlebih dahulu terkait dengan struktur tanah, tekstur tanah, permeabilitas, dan juga bahan organik pada tanah itu sendiri pada sampel tanah. Kemudian kita tentukan presentasi debunya berapa dan juga pasirnya berapa, presentasi pasir, kasarnya berapa, kandungan bahan organiknya berapa, harga struktur tanahnya berapa, dan juga harga permeabilitas tanahnya itu berapa. Kemudian kita interpretasikan pada metode pada diagram nomograf seperti yang ada pada slide. Nah, ini mungkin kurang jelas ya untuk si diagramnya. Mungkin lebih jelasnya bisa di search di Google, itu ada diagram nomograf, itu bisa digunakan untuk menentukan nilai K pada suatu lahan gitu. Selanjutnya terkait dengan faktor panjang dan kemiringan lereng atau faktor LS. Jadi sebenarnya ini ada dua faktor L dan juga faktor LS, cuma karena ini masih saling berkaitan, makanya digabung jadi faktor LS. Nah, faktor L sendiri ini merupakan faktor dari panjang lereng. Jadi untuk menentukan faktor L-nya ini kita tentukan dulu kemiringan tertinggi, maksudnya ketinggian dari si lahan itu, tanah yang paling tinggi itu di sebelah mana, kemudian kita ukur kemiringannya dengan menggunakan roll meter. Nah, kemudian kita masukkan pada persamaan L untuk mengetahui nilai L pada lahan tersebut. Nah, untuk perhitungan S atau si slope-nya itu sendiri, itu merupakan kemiringan atau derajat kemiringan dari lereng itu sendiri. Nah, itu biasanya perolehan datanya itu bisa kita cari dengan menggunakan APNI level. Jadi ini ada alat namanya tuh APNI level yang bertujuan untuk mengetahui derajat kemiringan dari suatu area atau suatu lahan itu sendiri, begitu. Nah, selanjutnya ada faktor C dan juga faktor P. Faktor C ini merupakan faktor tutupan lahan. Jadi bagaimana kondisi lahannya di lahan itu sendiri itu seperti apa? Apakah kondisinya tertutup oleh vegetasi atau tidak? Ini terkait dengan tutupan vegetasinya. Kemudian ada P, nilai P ini terkait dengan tindakan konservasi yang ada pada lahan tersebut yang ditujukan untuk mengurangi erosi, tingkat bahaya erosi. Mungkin ada beberapa lahan di beberapa daerah yang sudah menerapkan tindakan konservasi untuk mengurangi tingkat bahaya erosi, begitu. Nilai P ini akan mempengaruhi juga pada nilai laju erosi yang nantinya akan dihitung dengan menggunakan metode Russell, begitu. Nah, nilai P ini bisa kita peroleh dari tabel seperti yang ada di layar, gitu ya. Jadi ini ada tabel perlakuan tindakan mekanis lahan. Jadi kita tentukan, kita identifikasi lebih tepatnya pada lahan tersebut itu apa sudah diterapkan tindakan konservasi. Jika iya, kita tentukan tindakan konservasi apa yang sudah diterapkan pada lahan tersebut. Semisal teras bangku, maka kita tentukan teras bangkunya itu konstruksinya seperti apa, apakah baik, sedang, ataukah buruk. Kalau semisal di lahan itu konstruksinya sedang, maka nilai P-nya itu adalah 0,150. Nah, untuk si faktor C tadi atau tutupan lahan itu bisa kita lakukan identifikasi secara langsung di lahan, ataupun ada beberapa parameter untuk menentukan nilai C yang itu memerlukan kita berinteraksi langsung dengan si pemilik lahan untuk kita mengetahui jumlah tanaman pada lahan tersebut itu berapa. Kemudian kita juga perlu untuk mengetahui tanaman sebelum dari lahan itu berapa, begitu. Maksud saya apa gitu. Kemudian baru kita menentukan laju erosi menggunakan rumus A sama dengan R kali K kali LS kali CP. Nah, nilai A yang dihasilkan kemudian kita interpretasikan pada tabel tingkat bahaya erosi. Nah, di sini ada beberapa kelas, ada kelas 1, 2, 3, 4 sampai 5. Di mana pada kelas 1 ini ada nilai SR, R, S, B dan juga SB. SR ini sangat ringan, R ini ringan. Kemudian
S ini sedang, kemudian ini berat, sangat berat begitu. Nah, dari tingkat bahaya erosi ini kemudian kita bisa untuk kemudian menentukan tindakan konservasi atau tindakan apa yang perlu kita lakukan untuk supaya tingkat bahaya erosinya ini bisa turun, ataupun kalau nilai tingkat bahaya erosinya sudah rendah, kita berupaya untuk menjaga supaya tingkat bahaya erosinya itu tidak mengalami kenaikan gitu. Nah, selanjutnya terkait hasil dari identifikasi saya pada 6 lahan di Desa Badean. Jadi untuk faktor R-nya sendiri, berdasarkan cara penentuan nilai faktor R yang sudah saya jelaskan tadi, itu di Desa Badean itu terbagi menjadi 5 wilayah, 5 daerah faktor R gitu ya, dengan range-nya itu kisaran seperti pada layar. Jadi ada dari awal itu ada 77,3 sampai 84. Nah, begitu. Nah, kemudian dari nilai ini, kemudian 6 lahan ini kemudian saya interpretasikan ke nilai faktor R-nya gitu. Nah, untuk hasilnya sendiri nanti akan saya jelaskan di akhir untuk hasil dari nilai R-nya per lahannya. Kemudian ada faktor K, sama seperti faktor R, cara penentuan faktor K-nya itu juga sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, untuk hasilnya sendiri ini wilayah Badean ini terbagi menjadi 2 wilayah faktor K. Jadi ada faktor K dengan nilai 0,15. Kemudian ada wilayah di Desa Badean yang mendominasi ini ya. Itu nilai K-nya 0,15 sampai 0,18 gitu. Untuk perlahannya, interpretasi perlahannya akan saya jelaskan di akhir untuk hasilnya. Faktor selanjutnya adalah terkait dengan faktor panjang dan kemiringan lereng pada 6 lahan yang saya identifikasi. Nah, berdasarkan hasil identifikasi saya atau perhitungan saya begitu ya, itu nilai LS terbesar itu ada pada lahan 5 dengan kriteria 25 sampai 45. Nah, nilai LS yang besar ini menunjukkan bahwa kondisi lahan itu semakin curam, sehingga kemungkinan erosi pada lahan tersebut itu lebih besar dibandingkan dengan beberapa lahan lainnya. Tapi tidak memungkiri itu masih dilihat dari satu faktor saja, karena nantinya kita perlu untuk menggabungkan dari beberapa faktor untuk menentukan tingkat bahaya erosinya itu seperti apa begitu. Namun dari kelima lahan ini, jika didasarkan pada faktor LS-nya, lahan kelima ini memiliki potensi erosi yang lebih besar daripada lahan-lahan yang lainnya begitu. Untuk faktor yang selanjutnya adalah faktor CP. Nah, faktor CP ini terbagi dari 2 faktor ya, ada faktor C dan juga faktor P. Nah, untuk faktor C sendiri ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik lahan untuk mengetahui parameter-parameter dalam menentukan nilai C pada suatu lahan. Jadi untuk menentukan nilai C atau faktor C pada suatu lahan, kita perlu ada penentuan parameter-parameter lainnya seperti subfaktor dari penutupan lahan, kemudian penutupan permukaan, kekasaran permukaan, dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya adalah penentuan nilai P. Nah, nilai P ini didasari atau bisa kita tentukan dengan melakukan identifikasi secara langsung kondisi nyata pada lahan. Misal pada lahan tersebut itu sudah dilakukan tindakan konservasi seperti pembuatan teras dan lain sebagainya. Nah, di situ itu akan mempengaruhi dari si nilai P-nya itu sendiri begitu. Kondisi nilai CP pada suatu lahan akan berpengaruh pada kondisi kemungkinan terjadi erosi pada suatu lahan itu sendiri. Nilai CP yang semakin kecil itu menandakan bahwa pada lahan tersebut masih minim tindakan pengelolaan oleh manusia yang berpengaruh pada tutupan vegetasi, sehingga air hujan yang turun tidak akan langsung menuju ke permukaan tanah, melainkan menuju ke tutupan lahannya tersebut terlebih dahulu begitu, sehingga memungkinkan tanah untuk melakukan filtrasi begitu. Berdasarkan identifikasi saya terhadap 6 lahan meliputi faktor R, faktor K, faktor LS, faktor C, dan faktor P, didapatkan hasil data seperti pada tabel gitu ya. Di mana nilai R tadi didapatkan dari interpretasi dari stasiun hujan atau stasiun hujan dari nilai R-nya tadi seperti yang telah saya jelaskan. Kemudian nilai K-nya juga didapatkan dari interpretasi dari data sekundernya tadi. Kemudian
Nilai LS ini didapatkan dari panjang dari pengukuran secara langsung. Nilai C ini didapatkan dari hasil wawancara dan juga identifikasi secara langsung ke lahannya. Kemudian nilai P itu juga sama, kita lakukan identifikasi secara langsung di lahan. Kemudian didapatkan nilai A, di mana nilai A ini merupakan penggabungan atau pengkalian dari faktor-faktor R, K, LS, C, dan juga P. Nah, dari keenam lahan ini kita tahu bersama bahwa nilai A yang paling tinggi ada pada lahan kelima. Hal ini dikarenakan nilai LS, nilai faktor LS pada lahan kelima ini cukup tinggi dibandingkan dengan lahan-lahan yang lainnya begitu. Namun kalau kita interpretasikan pada tabel tingkat bahaya erosi yang per kelas, nah keenam lahan ini masih masuk ke dalam kelas erosi 1 atau masih sangat rendah atau sangat ringan gitu tingkat bahaya erosinya, sehingga bentuk upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah atau memitigasi yang bisa dilakukan supaya erosi ini tidak terjadi meskipun tingkat bahaya erosinya itu sangat ringan, itu kita bisa melakukan perawatan kondisi konservasi yang ada pada setiap lahan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ada rata-rata semua lahan yang saya identifikasi itu sudah menerapkan tindakan konservasi seperti pembuatan teras gulutan, kemudian ada teras baku dan lain sebagainya begitu. Nah, upaya yang bisa dilakukan adalah upaya untuk menstabilkan atau tetap kita menjaga nilai kelas erosi ini tetap pada kelas 1 sehingga tidak ada kenaikan tingkat bahaya erosi. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perawatan terhadap kondisi konservasi yang sudah ada di sana, ataupun hal lain yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan identifikasi lanjutan terhadap faktor R yang dimana kita ketahui bersama bahwa kondisi iklim saat ini tuh berubah-ubah. Nah, hal itu juga bisa memicu intensitas hujan menjadi lebih tinggi dari biasanya. Nah, intensitas hujan yang lebih tinggi itu akan berpengaruh pada faktor R tadi, sehingga kita perlu melakukan identifikasi lanjutan terhadap faktor R tadi. Namun untuk kesimpulan dari video ini bahwa dari keenam lahan yang saya identifikasi di wilayah Desa Badean itu keenam-enamnya itu masuk pada tingkat bahaya erosi sangat ringan, sehingga tidak perlu adanya upaya konservasi yang lebih banyak lagi atau perubahan banyak lagi yang bisa dilakukan. Cukup dengan melakukan perawatan pada konservasi-konservasi yang sudah ada gitu. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya karena saya juga masih belajar. Jika ada saran dan masukan bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.